Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi lari di treadmill keuangan? Anda kerja keras, capek, tapi rasanya kok nggak maju-maju. Nah, gimana kalau saya bilang ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang selama ini menahan Anda? Hari ini, kita akan bongkar naskah psikologis yang tersembunyi, yang ternyata mengendalikan seluruh kehidupan finansial kita, dan kita akan belajar dari kisah nyata yang luar biasa dari Lewis Howes dan Jay Shetty. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh, ambil waktu sebentar buat bener-bener mikirin ini. Karena di balik setiap keputusan finansial yang Anda buat, entah itu beli kopi atau investasi besar, ada sebuah cerita yang tanpa sadar udah Anda ulang-ulang terus ke diri sendiri selama bertahun-tahun. Ini dia inti masalahnya, kisah uang Anda. Ini bukan soal budget atau saham loh, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah program emosional yang jalan terus di latar belakang pikiran kita. Coba deh pikirin, kalau Anda tumbuh besar sering dengar uang itu nggak tumbuh di pohon, ya mungkinan besar Anda secara nggak sadar percaya kalau cari uang itu harus susah payah. Kisah ini dibentuk dari cara orang tua kita ngomongin uang, perasaan cemas atau senang yang kita rasakan dulu, dan semua pelajaran-pelajaran kecil yang kita serap begitu aja tanpa kita sadari. Nah, yang bikin ini menarik sekaligus agak ngeri juga adalah gimana cerita ini bisa jadi musuh terbesar Anda. Cerita ini bisa secara aktif menyabotase kesuksesan Anda, bahkan ketika di permukaan Anda ngerasa udah ngelakuin semua hal yang benar. Coba kita lihat dua contoh yang pas banget, Lewis Howes dan Jay Shetty. Keduanya super sukses kan? Tapi cerita uang dari masa kecil mereka justru menciptakan semacam penjara finansial. Lewis, yang tumbuh dengan perasaan serba kekurangan, jadi punya rasa takut nggak akan pernah cukup. Sebaliknya, Jay belajar kalau uang itu identik dengan kejahatan, jadi dia takut menjadi jahat. Kelihatannya ceritanya beda banget, tapi coba perhatikan benang merahnya. Hasilnya sama persis, yaitu hubungan yang rusak dengan uang yang akhirnya menahan mereka berdua. Coba dibayangin ini, Lewis Howes punya $1 juta di bank. Tapi pola pikir kelangkaannya itu saking kuatnya, sampai-sampai secara fisik dia nggak bisa menikmati kekayaannya sendiri. Dia malah menimbun uangnya, tidur di sofa teman, naik pesawat kelas paling murah. Dia hidup di dalam penjara emosional, padahal secara finansial dia bebas. Rasa takut untuk kembali bangkrut itu terasa jauh lebih nyata daripada saldo di rekeningnya. Ceritanya, Jay nggak kalah kuatnya. Dia punya ratusan juta penonton online, tapi dia sendiri ada di ambang kebangkrutan. Kenapa coba? Karena jauh di dalam lubuk hatinya, dia percaya kalau orang baik itu miskin. Menghasilkan uang itu rasanya seperti mengkhianati jati dirinya. Jadi tanpa sadar, dia menolak semua peluang untuk memonetisasi pengaruhnya yang luar biasa besar itu. Terus kalau kita semua punya cerita-cerita kayak gini, gimana dong caranya kita bisa bebas? Semuanya itu dimulai dari satu hal yang kelihatannya simple, tapi susah. Kesadaran diri yang radikal. Anda nggak akan bisa mengubah sesuatu yang bahkan Anda nggak sadari keberadaannya. Jadi, poin paling pentingnya itu ini. Momen di mana Anda berhenti jalan pakai mode autopilot dan mulai memperhatikan, benar-benar memperhatikan bagaimana perasaan Anda tentang uang, nah, disitulah kebebasan Anda dimulai. Oke, kita coba bikin ini lebih praktis ya. Lain kali Anda berinteraksi dengan uang, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Pas gajian masuk, Anda ngerasa senang banget atau justru cemas takut uangnya nggak cukup? Waktu bayar tagihan, dada Anda rasanya sesek nggak? Perasaan-perasaan fisik dan emosional ini adalah data. Ini adalah petunjuk yang akan membawa Anda ke kisah uang Anda yang sebenarnya. Oke, begitu kita mulai sadar, sekarang waktunya beraksi. Yuk, kita ganti persneling dan lihat gimana caranya kita bisa secara aktif menulis ulang naskah yang udah mengendalikan kita selama ini. Ini tuh udah kayak hukum alam loh. Perilaku kita itu cuma cerminan dari keyakinan kita yang paling dalam. Kalau Anda percaya uang itu susah dicari, Anda bakal selalu ketemu sama kesulitan. Kalau Anda percaya Anda nggak pantas menerimanya, Anda bakal selalu nemu cara buat menyingkirkannya. Jadi kita harus mulai dari akarnya, keyakinan itu sendiri. Ini dia 3 kebiasaan yang bisa mengubah segalanya. Pertama, ubah fokus Anda dari apa yang bisa saya dapat dari dunia menjadi nilai apa yang bisa saya berikan ke dunia. Kedua, latih rasa syukur dan kedermawanan secara radikal, bahkan saat Anda merasa nggak punya apa-apa. Dan yang ketiga, sadari kalau mata uang Anda yang paling berharga itu bukan uang, tapi energi, semangat, dan rasa ingin tahu Anda. Nah, ini contoh yang keren banget. Waktu Jay Shetty lagi di titik terendah, dia nggak nanya, siapa nih yang bisa kasih gue duit? Dia justru nanya, gimana ya caranya gue bisa bantu orang-orang yang gue kagumi?
Dia nggak punya panggung, jadi dia ciptakan panggungnya sendiri. Dia menawarkan wawancara di papan reklame Nasdaq secara gratis. Tindakan tanpa pamrih untuk memberi nilai inilah yang akhirnya membangun hubungan-hubungan yang pada akhirnya menciptakan kekayaan luar biasa untuknya. Ini adalah satu praktik sederhana tapi dampaknya luar biasa dalam dari penulis Ken Honda. Ubah hubungan Anda dengan uang menjadi hubungan yang penuh rasa syukur. Saat uang masuk, ucapkan terima kasih. Tapi yang lebih penting lagi, saat uang keluar, waktu Anda bayar tagihan, ucapkan terima kasih juga. Terima kasih untuk listrik yang menerangi rumah. Terima kasih untuk makanan yang ada di meja. Ini mengubah transaksi yang tadinya terasa seperti kehilangan menjadi perasaan bersyukur atas apa yang Anda dapatkan. Sambil kita menuju akhir, penting banget nih buat kita mendefinisikan ulang apa sih yang sebenarnya kita kejar. Tujuannya itu bukan cuma tumpukan uang. Tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ini mungkin pahit ya, tapi ini penting banget untuk kita sadarin. Kita udah lihat dari ceritanya Louis, punya banyak uang itu ndak sama dengan merasa kaya atau bebas. Kekayaan sejati itu bukan angka di rekening bank Anda. Itu adalah kondisi emosional dan mental Anda. Lewis Howes pernah cerita, dan ini sedih banget, soal seseorang di gedung apartemennya yang kekayaannya ratusan juta dolar, tapi malah mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah pengingat yang tragis dan sangat kuat bahwa uang tidak bisa menyembuhkan luka batin. Tanpa kedamaian di dalam diri, kekayaan di luar itu nggak ada artinya. Jadi, yuk kita definisikan ulang tujuan kita bersama. Kekayaan sejati itu adalah saat kita bisa bangun pagi tanpa rasa cemas soal tagihan. Kekayaan sejati itu adalah punya hubungan yang memberi kita kegembiraan dan dukungan. Dan yang paling penting, kekayaan sejati adalah merasakan kedamaian dalam hubungan kita dengan uang, melihatnya sebagai alat untuk melayani, bukan sebagai tuan yang harus ditakuti. Oke, kita tutup dengan latihan ini ya. Coba pejamkan mata Anda sebentar dan bayangkan. Uang sebagai sesosok pribadi sekarang lagi jalan masuk ke ruangan ini. Apa reaksi Anda? Anda lari buat meluk dia? Atau malah menghindar? Anda menatapnya dengan curiga? Atau mungkin Anda mencoba memanfaatkannya lalu mengabaikannya? Reaksi jujur Anda terhadap pertanyaan ini akan memberitahu semua yang perlu Anda ketahui tentang kisah uang Anda. Dan dari sanalah titik awal transformasi Anda dimulai. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.